Oke, kembali ke pertanyaan Pak Wisnu tadi, terima kasih banyak. Jadi kalau misalkan kondisi berat badannya menurun, itu kita sarankan balur dan pakai Rosevara. Ya, jadi balur itu seperti yang teman-teman sudah ketahui, cara balurnya tetap ya pusat keluhan di sepanjang tulang punggung telapak kaki, kan itu memang wajib. Ya, jadi kalau misalkan berat badannya turun, itu berarti ada hubungannya dengan pencernaan, ya kan? Jadi daerah perut kita balurnya gitu. Ya pokoknya semua perut, perut atas, perut bawah itu paling sering daerah situ gitu. Kalau daerah wajib kan sepanjang tulang punggung telapak kaki itu adalah areal wajib yang wajib teman-teman ikut balurkan. Tuh, terus untuk Rosevara itu banyak sekali pilihan aroma yang bisa meningkatkan keinginan atau nafsu makannya orang ini. Gitu. Jadi kalau saya pilihin itu ada Rosevara lemon dan ada Rosevara cinnamon. Pakai itu. Jadi itu bisa merangsang nafsu makannya atau selain untuk merangsang nafsu makan, dia juga bisa membuat metabolisme tubuhnya baik gitu. Karena apa? Karena sebenarnya seperti yang kita ketahui ada orang yang banyak makan tapi nggak gendut gitu kan. Ada orang yang sedikit makan tapi gendut. Itu sebenarnya bermasalah dengan nafsu makan nggak? Enggak. Kalau saya bilang enggak bermasalah sama nafsu makan. Tapi apa? Ada yang nggak beres gitu loh di perutnya. AMLA lagi satu ya, berarti AMLA produknya lagi satu. Tapi ada metabolisme tubuhnya yang kurang beres di situ. Jadi itu yang kita selesaiin. Makanya saya sering bilang, kalaupun nggak merasa sakit, ketika metabolisme tubuh Anda bermasalah, itu sudah menjadi cikal bakal kita jadi sakit. Gitu. Karena Faras itu bukan obat ya, jadi kita bisa balurkan setiap saat. Jadi ketika teman-teman rutin balur di areal perut, itu juga menguatkan cakra, Manipura cakra namanya. Kalau perut itu, kalau kita di sistem pengobatan timur mengenal ada istilah cakra ya, teman-teman. Yang bingung silahkan langsung tanya. Jadi ada istilahnya sumber energi tubuh gitu. Sumber energi tubuh kita itu ada 7 teman-teman. Kalau di pengobatan timur istilahnya cakra. Nah kalau cakra perut kita nggak kuat, itu salah satu realitasnya terjadi yaitu tadi itu kegendutan, kekurusan, nafsu makan bermasalah, atau gampang sekali pusing di kepala. Itu sebenarnya apa? Cakra perutnya nggak kuat. Ketika cakra perutnya nggak kuat, nah oksigen yang naik di kepala juga nggak bagus. Saya yakin yang dikasusin Pak Wisnu ini pasti gampang sekali pusing orangnya. Coba nanti tanya, pasti gampang sekali pusing orangnya. Itu salah satunya ke situ. Sering aja balurkan di daerah perut, sering sentuh dia ya. Apalagi di daerah udel kita itu. Sering aja sentuh. Ya sekali-sekali sebelum balur dikompres dia. Sukanya apa? Suka air hangat? Boleh. Kalau suka air dingin? Boleh. Kompres aja dia. Ya karena butuh dipicu dia. Cakra tubuh kita itu butuh kadang dia ya kadang kayak anak kecil itu butuh dimanja sedikit, kadang butuh bagaimanapun bentuknya boleh. Teman-teman kompres pakai air hangat, sukanya air hangat boleh. Kalau suka air dingin kompres pakai air dingin. Setelah kompres mungkin 5 menit kompres langsung tuh lagi dibalur pakai minyak paras. Itu ya. Ingat selalu pakai essential oil Rosevara. Itu Pak Wisnu sederhana singkat ya dulu jawabannya. Semoga menjawab. Nanti kalau belum puas bisa japri lagi. Ada yang tanya lagi? Terima kasih Bu Prani. Sama-sama Pak Wisnu. Ada yang mau tanya lagi? Ya, silahkan. Ayo. Bu, boleh. Perkenalkan nama, siapa ini yang ngomong? Nama saya Elvira, Bu. Ya, oke. Upline saya Kak Lies, Ya. yang Danias. Ya. Saya baru gabung sekitar 2 minggu, Bu. Jadi member baru. Terus kan kemarin saya live ya, Bu ya. Ya.
sharing tentang yang dialamin papa saya yang alergi, tapi udah sembuh, udah mulai sembuh kering. Terus tiba-tiba anak tetangga saya mungkin nonton, terus mamanya lagi ada alergi juga, Bu. Itu cerita mamanya ya, eh, mulai ada seperti ada gigitan nyamuk di daerah sini, Bu. Terus setelah itu melebar sekarang hitam merah gitu. Jadi dia minta kan, Bu, untuk dibalurin. Dia mau coba, mudah-mudahan cocok, soalnya dia udah ke rumah sakit, ke mana-mana nggak sembuh-sembuh, bahkan kayak ada nyut-nyutan ya katanya. Terus saya balurin kan, Bu, semalam, baru pagi ini bilangnya pas balurin di daerah, kalau kan saya jelasin titik-titik untuk balurin kayak di daerah tulang belakang dari atas sampai bawah, sama pergelangan tangan, pergelangan kaki, terus minum air hangat, sama di daerah yang sakit. Baru tadi katanya agak panas gitu, Bu, pas balurin daerah yang sakit. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Atau nggak boleh dibalurin di daerah yang sakit ya, Bu? Dia yang sakit di wajah. Iya, Di Bu, wajah. di daerah sini. Oke. Benar, Ya, wajib. ya, Daerah ya. Oke. Makasih Bu Elvira, 2 minggu ya, 2 minggu ini memang masa-masa rawan ini gabung. Harus sering-sering komunikasi dengan kita, jadi karena akan banyak sekali ketemu saya bilang kendala sih bukan, jadi hal-hal baru yang mungkin harus sering dikonsultasikan gitu. Jadi ini karena daerah sakitnya areal muka ini kalau saya bilang kulitnya lebih tipis dibandingkan dengan kulit bagian tubuh yang lain. Ya, jadi karena kulitnya lebih tipis dibandingkan kulit bagian lain, ya tentu dia berpengaruh ketika kita lakukan pembaluran, gitu. Ya, rasa sakitnya pun kenapa muncul di situ kan itu juga jadi permasalahan. Kenapa kok di situ aja muncul? Harus digali lagi lebih jauh mungkin ya. Ada keluhan lain enggak yang menyertai? Apa ada selain yang sakit di situ, apa ada yang dirasain gitu. Jadi lebih lebih dalam kita bisa gali. Karena aneh aja di situ kok rasa sakitnya gitu. Tapi nggak apa-apa sih karena kita tujuannya nggak mendiagnosa. Jadi ketika dia ngerasain agak panas itu wajar karena kulitnya lebih tipis di situ. Coba aja dia suruh balur di daerah kulit atau di daerah mana ya nggak akan ngerasa seperti itu karena memang kita memakainya harus di daerah yang sakit gitu. Jadi jangan hanya di situ suruh dibalur ya, sepanjang tulang punggung dan telapak kaki juga wajib gitu. Kalau misalkan dia masih bisa nahan panasnya itu, tetap dilanjutkan ya, Bu. Kalau dia merasa nggak nyaman, Ibu pilihin minyak lain, kayak natural atau pilihin yang Avara. Avara itu bisa dipakai. Sabar dulu. Tuh, jadi intinya kalau bisa dipertahan nggak mengganggu sekali gitulah. Yang penting dia sakitnya ngerasa hilang, panas sedikit nggak apa-apa, gitu prinsipnya. Gitu. Kalau merasa terganggu sekali ya pilihin natural aja pakai sama atau pilihin yang Avara juga bisa. Jadi Avara itu nggak hanya untuk anak-anak ya, untuk semua kalangan, semua usia bagus. Apalagi untuk kulit sebenarnya Avara itu bagus sekali. Dia melembutkan kembali kulit kita, apalagi dia di kulit daerah muka. Ya, kalau nyeri itu sebenarnya kita gampang sekali untuk mengatasi keluhan nyeri. Karena saya itu sudah, saya bilang nggak kehitung ya jumlahnya kalau itu pasien karena nyeri. Saya bilang, pasien yang ngerasain tingkat nyeri paling tinggi itu adalah hanya 2 sih biasanya. Ya, kanker dan saraf kejepit atau habis operasi. Nggak ada yang ngalahin nyerinya, sakit karena keluhan itu. Jadi saya untuk keluhan itu pakai kombinasi biasanya. Ya, kalau
klasik sama Faras Kerhot. Kalau enggak, klasik sama ginger gitu. Jadi kombinasikan dua itu pasti dirasakan jauh ya, jauh perubahannya. Karena kita juga saat ini saya punya member yang memang punya keluhan kanker kandungan. Jadi itu dia harus konsumsi obat. Ternyata obat itu menekan vitamin D sehingga tulangnya dipicu untuk kropos lebih cepat. Itu nyerinya luar biasa, teman-teman. Jadi akhirnya kita pakaiin dia Faras Klasik dan Kerhot. Itu nggak sampai beberapa hari dirasain perubahannya oleh beliau ya. Akhirnya apa? Karena sudah jauh rasain perubahannya, bisa mengurangi konsumsi obat anti nyerinya sehingga semua teman-teman yang ada di perkumpulan mereka itu diinfoin gitu. Jadi makanya kemarin banyak yang gabung dari penderita itu karena sudah ngerasain berkurang rasa nyerinya gitu ya. Teman-teman, kita produk Faras itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa pelajari pelan-pelan satu persatu dari segi manfaat, cara pakai, terus untuk memaksimalkan setiap terapi gitu. Jadi makanya saya bilang akan banyak pertanyaan di kepala teman-teman ketika baru join. Nah, saran saya yang penting teman-teman aktif di grup. Kalau enggak, Japri sering-sering mitra atasnya. Kalau enggak, ke saya, ke Mbak Wiwin bisa. Jadi teman-teman akan bisa mendapatkan banyak hal gitu karena sering bertanya. Kalau diam aja kita enggak bisa nebak isi kepala teman-teman gitu. Ya kalau kebetulan kita ngelihat pas tanya gitu. Kalau enggak kita nggak tahu gitu. Karena pada intinya saya mau teman-teman bertumbuh di Faras gitu. Entah dari kesehatannya, kesuksesannya, happy, kebahagiaannya kayak gitu. Itu ya, itu Bu Elvira ya kayaknya semoga mewakili. Baik, Bu. Oke. Ada yang tanya lagi, teman-teman? Ada yang tanya lagi? Boleh kita punya produk kecantikan juga yang join karena Avara. Diam-diam. Ada yang tanya? Ada Bu, saya Bu mau bertanya. Oke, nama, alamat, mitra atas. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat pagi, selamat pagi. Saya Bu, Ibu Ida dari Kupang NTT. Oke, ya lanjut Bu Ida. Alhamdulillah saya punya paket baru sampai. Sebenarnya itu sampainya hari Senin, tapi kurir saya yang ngeyel tidak mau antar. Halo Bu Wiwin. Makasih banyak paketnya sudah sampai Bu. Alhamdulillah baru sampai. Oh, ini namanya kok Ratna? Makanya saya bingung nih. Adik saya. Ini pakai laptopnya dia. Kebetulan ada di kosnya. Oke, saya ganti. Ya, lanjut Bu Ida. Oh ya, ini Bu, saya kan baru tahu Faras ini ya bulan lalu. Itu tepatnya tanggal berapa saya juga belum lupa saya. Ya, kan belum ada sebulan. Itu, baru sebulan. Baru sebulan ya? Tidak belum salah. Kayaknya. Oh, belum. Ini kan awal-awal kemarin itu saya punya dada sakit. Saya kan didiagnosa GERD ya sama dokter. Jadi saya ke mana? Ke klinik bukan ke klinik, ke apotik tanya ini minyak kutus-kutus sebenarnya. Jadi yang ada cuma minyak Faras. Saya bilang aduh mahal sekali. Ya sudah tidak usah beli saya pulang penasaran, googling di internet. Ini banyak manfaatnya. Ketemulah sama Ibu siapa nih? Ibu Dwi. Saya tertarik, saya WA kan Ibu waktu itu, tanya-tanya, akhirnya saya coba sudah. Alhamdulillah waktu itu saya dapat satu ini, saya balur 1 kali, saya hanya malam, saya alhamdulillah baik. Hanya ini saya sampai sekarang nih Bu, masih kayak ada yang mengganjal begitu, tapi sudah jarang, tidak lagi kayak kemarin-kemarin begitu. Terus akhir-akhir ini saya punya ada nih sering pegel Bu, karena
pengaruh juga. Ini saya kan habis, jadi saya tidak pernah balus. Bukan habis, saya kasih teman. Karena kan kemarin teman ada tanya. Kebetulan juga saya mau tanya ini untuk teman. Dia kan ada varises di kakinya nih. Jadi untuk saya dulu ya Bu ya. Yang bagus untuk pembaluran saya nih, maksudnya di titik apa saja begitu, atau selain Faras Klasik apa saja yang saya bisa pakai Bu? Karena kan akhir-akhir ini saya punya badan bagian belakang nih Bu, sering sakit, sama di sini juga, di daerah dada, sama kaki juga sering sakit. Kurang tahu kenapa lebih sering sakit itu pas saat malam sama bangun pagi. Tapi kalau siang begini tidak juga, jarang-jarang sakitnya. Itu saja Bu untuk saya. Terus yang kedua teman saya itu kan dia varises Bu. Jadi mau coba ini saya kan untuk balur vas. Hanya masih bingung balurnya di mana saja Bu. Itu saja Bu yang mau saya tanyakan. Oh iya sama itu. Kalau saya hanya saya kan seorang guru juga Bu, guru TK. Jadi saya punya waktu untuk promosi bisnisnya ini kayaknya kurang memadai atau apa gitu ya. Jadi kalau saya misalnya pakai produknya hanya untuk kebutuhan bisa Kak Bu, selain untuk bisnis. Ya, ada lagi Bu? Udah? Saya bisa bisnis. Ya Bu, itu saja Bu. Oke, ya. Makasih Ibu Ida, belum ada sebulan, tapi senang ya Ibu bisa ikut di sini, senang pokoknya. Sering japri saya senang juga. Sebenarnya saya senang di japri karena banyak member, nggak semua ingat kalau teman-teman japri saya, jadi saya senang. Ya Bu Ida ini aktif, jadi saya suka sekali. Nah, pertama Ibu karena masih baru di botol yang pertama, saran saya lanjutkan gitu, karena sesuai dosis yang kita selalu anjurkan itu sebulan jangan putus dulu 3 botol gitu ya. Lanjutkan saja. Karena apa? Ketimbang Ibu minum saya bilang lah paracetamol gitu kan, atau asam efenamat, atau saya sebutlah Voltadek kayak gitu. Itu tidak akan memberikan solusi, Bu. Itu hanya akan membuat Ibu ngerasa aja, oke, saya merasa enak gitu. Karena apa? Karena obat-obatan itu hanya ngeblok rasa sakit di kepala aja, gitu. Tapi inti permasalahan dari apa yang sebenarnya Ibu keluhkan itu belum beres. Nah, kalau itu terus dilakukan, dalam jangka panjang itu akan berefek lebih fatal. Ya, karena terakumulasi sakitnya tanpa kita bisa merasakan diri kita sendiri gitu. Karena apa? Karena dia udah diblok, saraf otak kita diblok untuk nggak bisa ngerasakan nyeri. Padahal tubuh kita ini udah teriak, hei saya ini sakit loh, dengerin saya gitu. Tubuh itu teriak. Anak kecil dia mau diperhatiin sama ibunya, caranya apa? Salah satunya teriak, marah, emosi, ngelempar benda gitu kan. Itu yang dia lakukan. Nah, tubuh juga seperti itu, Bu. Kalau tubuh kita lelah, tubuh kita banyak tekanan, ya sebenarnya kita ini kalau nggak ngerti ya kita kayak banyak sekali buang sampah sama tubuh kita gitu kan. Banyak pikiran yang nggak harus kita pikirkan gitu kan. Banyak perkataan orang lain yang nggak harus kita ambil hati gitu. Banyak situasi di luar yang nggak harusnya berdampak ke kita, kita juga ikut rasakan. Nah kayak gitu itu sebenarnya sampah buat tubuh kita. Tapi jarang sekali kita memahami tubuh ini dan mengerti dan kita yakini bahwa tubuh kita ini sebenarnya bisa untuk keluar dari situasi itu asal kita mau mendengar gitu. Makanya saya bilang sama Ibu, untuk saat ini para solusi sebenarnya. Ya karena apa? Kita bisa mendengar tubuh kita dengan pelan-pelan membuat dia sehat secara permanen gitu. Karena apa?
kembali lagi ke tadi, obat-obatan yang saya sebutkan tadi itu nggak akan pernah memberikan solusi, apalagi hanya untuk pegel badan gitu kan. Karena apa? Karena situasi itu kompleks sekali masalahnya, Bu, seperti yang saya bilang tadi. Belum tentu juga karena makanan 100% belum tentu. Belum tentu juga karena udara dingin 100% itu juga belum tentu gitu. Banyak faktor. Tapi ketika Ibu rutin balur Faras ya terus saja balurkan sepanjang tulang punggung, telapak kaki, lalu hirup aromanya. Ketika Ibu kondisi sangat tegang, ini kepalanya kok rasanya mau pecah gitu ya. Tenang sedikit, coba duduk bentar aja, ambil minyak tuang di tangan lalu hirup aja, nggak usah dibalur. Hirup aja, tarik nafas 10 kali atau 20 kali. Coba buktiin, siapa yang pernah ngerasain? Jauh. Beban yang ada di pundak kita itu jauh menurun rasanya. Gitu. Apalagi kalau malam hari kita bisa rutin balurkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang penting bisa tidur aja nyenyak. Bangun pagi tubuh kita itu bisa fresh ya. Sambil pelan-pelan tubuh itu bisa menyesuaikan dirinya gitu. Karena apa? Obat yang paling ampuh itu sebenarnya ada semua dalam diri kita. Hanya kita aja yang nggak ngerti itu. Ya, kasih dia kesempatan. Nah, Faras ini kenapa saya bilang Faras ini memberikan peluang pada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri saat kita bisa tidur lebih nyenyak, saat kita lebih rileks gitu. Saat nyeri kita berkurang karena dibalurkan, bukan karena obat-obatan gitu. Jadi kita memberikan ruang pada tubuh kita untuk mengeluarkan hormonnya kembali. Hormon yang berfungsi dalam penyembuhan. Hanya tubuh itu butuh waktu aja. Gitu. Kasih dia kesempatan, kasih dia peluang untuk tubuh itu menyembuhkan dirinya. Ya, percaya aja. Percaya sama tubuh kita. Tinggal apa? Makanya kan salah satu prinsip ketika kita balur, beri perhatian tubuhnya. Jangan sambil nonton TV, jangan sambil ngomel-ngomel, jangan sambil nyalahin orang lain. Oh, aduh sakit saya ini karena si A. Oh, sakit saya ini karena mertua saya begini, begitu. Gitu. Jadi enggak. Hanya cukup menyadari aja, oh saya sakit, udah. Cukup. Terus kemudian kita bilang sama tubuh saya sayang sama kamu, balur aja rutin Bu, karena Ibu belum di dosis yang kita harapkan, habiskan dulu dosisnya itu, pokoknya perbanyak di daerah perut, sama masalahnya sama pertanyaan Pak Wisnu tadi itu, kalau GERD itu nggak hanya kita ngerasain begah perut kita atau kembung, tapi ulu hati sakit nusuk sampai ke punggung itu nanti. Sampai ke punggung dan kadang kita itu kayak mau mati rasanya gitu loh. Karena pikiran kita ini udah nggak bisa kita kontrol. Oksigen di kepala itu udah jauh berkurang karena nggak kuat perut kita. Cakra perut kita ini oksigennya nggak bagus. Makanya kan pasti orang GERD itu seperti itu. Nah, kemarin saya punya, ingat nggak teman-teman waktu terakhir Zoom kita itu ada salah seorang bapak yang bilang, Pak siapa itu namanya ya? Dia naik bis perjalanan kerja, habis itu di tengah bis itu pada saat perjalanan itu tiba-tiba ngerasain sakit sekali dadanya. Jantungnya ini kayak dia ngerasain memang mau mati. Jantungnya ini sakit sekali ya. Untungnya di tasnya selalu bawa Faras gitu. Dalam rasa mau pingsan gitu kan Bapak itu cerita. Untung sempat tangannya ngambil Faras dan menuangkan di tangannya. Sambil megang dadanya yang sakit, dibalur-balur gini gitu ya, karena sudah nggak kuat lagi. Dia bilang sama saya, hanya hitungan detik katanya. Hanya hitungan detik itu Bu Prani. Saya sudah bisa ngontrol emosi saya dan ngontrol sakit di dada saya. Kalau tangan saya nggak sempat ngeraih Faras waktu itu, saya nggak tahu juga katanya. Jadi itu memang saya bilang GERD itu, Bapak ini memang punya GERD ya. GERD itu memang seperti itu kondisinya. Asalkan kita tahu ya, bisa ngerti tubuh kita. Misalkan kalau pas saya ngerasain tegang banget gitu ya, rasanya banyak sekali beban pekerjaan atau apa gitu. Ya lebih rileks aja. Karena memang hormon itu penting pengaruhnya. Lebih rileks aja sambil balur Faras.
gitu ya, karena apapun obat di luaran nggak akan memberikan solusi. Kalau saya bilang, kalaupun teman-teman ke dokter, yang paling terakhir akan dikasih apa? Penenang. Itu sudah obat terakhir. Kalau kita pergi ke dokter. Karena apa? Karena udah nggak tahu lagi obat apa. Obat anti nyeri udah dikasih, obat emah udah dikasih, ngeblok asam lambung udah dikasih. Nggak ada solusi. Akhirnya apa yang dikasih teman-teman? Penenang. Mau teman-teman tenang, tapi apakah mau kita seterusnya tenang hanya gara-gara psikotropik ini? Enggak. Itu saya bilang dunia tipu-tipu, teman-teman. Itu bukan realitas yang sesungguhnya yang tubuh kita mau. Enggak, bukan seperti itu gitu. Makanya kita kembali lagi, apa sih yang nenek moyang kita tempo dulu lakukan sebelum ada yang namanya obat? Nenek moyang kita itu sebenarnya udah bisa memanfaatkan segala sesuatu yang Tuhan miliki di alam semesta ini untuk dimanfaatkan secara natural agar tubuh kita kembali sehat sesuai dengan fitrahnya gitu, sesuai dengan kealamiannya gitu. Ya, mungkin ada yang pernah dengar mandi kembang, terus kalau akupuntur sih saya bilang enggak ya, kayak menyentuh gitu. Ya, kalau kita sakit kepala, aduh gitu. Yang pertama kali lakukan apakah kita ngambil obat? Enggak kan? Kita sentuh bagian tubuh yang sakit. Aduh gitu. Ini sudah salah satu refleks tubuh kita untuk mengurangi sakit kita sebenarnya. Sentuhan. Sentuhan. Nah, itu yang dilakukan. Tua kita zaman dulu ketika kerajaan perang, dahsyat perang, enggak ada obat jalan dulu, apa yang dilakukan? Pakai rempah, dibuat parem, dibuat loloh jamu. Itu aja yang dipakai, dibalur, dilulur. Untuk meningkatkan keperkasaan, kejantanan, kekuatan para prajurit perang atau apa? Atau raja-raja zaman dulu kan banyak punya istri ya, selirnya banyak. Gimana dia bisa terus terlihat fit di depan istrinya tuh? Ya hanya itu, balur tubuhnya dengan minyak. Ya, balur tubuh dengan minyak dengan rempah-rempah atau diasap. Teman-teman mungkin tahu ya, ada jadi rempah-rempah itu dibakar di bawah dibakar kayak pakai tungku baskom lah saya bilang ya. Kemudian dibakar terus uapnya kita ada di atasnya. Nah, uap inilah yang memberikan tubuh kita rasa segar kembali. Itu apa namanya istilahnya? Batengah ya kalau di Kalimantan itu. Batengah istilahnya ya. Itulah tradisi tetua kita zaman dulu untuk mengobati apapun keluhan sakit kita. Gitu. Selain dia juga rempah itu memunculkan aroma yang memang memicu saraf yang ada di kepala kita untuk mengaktifkan hormon-hormon yang berfungsi dalam penyembuhan. Gitu. Jadi kenapa kita sekarang memunculkan yang namanya berbagai macam rosevara yang kandungannya adalah murni rempah salah satu tanaman obat. Jadi untuk salah satunya adalah apa? Memicu sel hidung kita. Penghirupan aroma, kemudian hipotalamus di kepala kita ini bisa dirangsang. Karena hipotalamus di otak kita ini, dia yang mengaktifkan hormon endorfin, serotonin, dopamin yang ada dalam tubuh. Hormon itulah yang sebenarnya membuat tubuh kita sehat, teman-teman. Itu. Jadi tubuh kita itu sebenarnya pintar dia ya. Tuh ya, oke. Sedikit saja saya akan coba tunjukin biar teman-teman nggak hanya lihat saya ngocret ya, Tar. Sedikit-sedikit. Ini ya, Tar. Nanti saya akan kasih tahu yang boleh tanya lagi ya. Sedikit biar kelihatan slide-nya. Saya kasih lihat cara kerjanya ya. Biar teman-teman mungkin sering juga ditanya, ya kan, masa sih kadang keyakinan diri kita juga terpengaruh ya, karena kita dari kecil sering sekali dicekoki oleh kalau nggak minum obat ya nggak sembuh, karena kita biasa kalau obat itu harus diminum gitu. Padahal penyembuhan lewat kulit itu jauh manfaatnya lebih luar biasa dibandingkan lewat mulut, teman-teman. Selain lebih luar biasa, dia juga meminimalisir yang namanya efek samping. Gitu. Oke, ini ya. Ini teman-teman mungkin sering lihat. Nih saya kasih tunjuk. Oke. Jadi
108 yang ada di minyak faras itu bukan main, teman-teman. Saya suruh teman-teman nyari 10 aja tanaman obat yang ada akarnya, ada batangnya, ada bijinya, ada buah, daun, bunga, itu ketemu nggak kira-kira? Saya yakin nggak ketemu. Tapi faras mempergunakan keseluruhan dari pohon itu, mulai dari akar, batang, biji, buah, daun, dan bunganya itu diramu, dimix dijadikan satu agar apa? Agar kembali hidup. Jadi pohon ini sebenarnya ya apa yang Tuhan sudah berikan dalam pohon itu sebenarnya bisa memberikan kita kehidupan kembali. Kalau kita mengerti manfaat dari keseluruhan dari tanaman itu. Makanya ini dibilang gambar pohon kehidupan, teman-teman. Jadi ya 108 itu semua ini. Tuh, ya. Oke. Selain itu, selain 108, dia juga menggunakan essential oil. Essential oil ini enggak sembarangan juga. Jadi benar-benar diperhatikan ada yang bersifat panas, ada essential oil yang bersifat dingin, yang harus memang benar-benar dipadukan sehingga mix-nya itu pas gitu loh. Energinya itu memang benar-benar seimbang. Ya, ketika yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah energi yang seimbang, maka tubuh kita itu bisa menyesuaikan. Teman-teman tahu nggak kenapa tubuh kita sakit? Karena dia pergi menjauh dari titik seimbang. Kayak jarum jam saya bilang, kok titik seimbangnya di angka 12, tubuh kita dalam kondisi sakit, dia udah melenceng jarumnya ke angka 1, ke angka 2 gitu. Yang dilakukan sebenarnya apa? Kita kembalikan tubuh kita ke titik seimbang. Contohnya apa? Kalau kita ngerasa kita satu hari itu marah-marah terus, ya mulai tenangkan diri. Kalau kita ngerasa satu hari duduk saja 24 jam, ya kita mulai jalan kaki bentar. Itu namanya kembali lagi ke titik seimbang. Nah, kalau faras ini sudah mengerti teori itu, mereka memakai teori-teori itu. Salah satunya energi yang dia pakai ini, memang energi panas, energi dingin, itu di-mix jadi satu. Makanya saya ada yang tanya, Bu, karena plastik kan mahal. Saya punya minyak kelapa di rumah, boleh nggak ya sedikit-sedikit itu saya campurin? Ada nggak yang seperti itu? Katanya biar lebih hemat itu. Saya bilang, segini loh peramunya membuat produk ini benar-benar seimbang. Kita mau rubah komposisinya hanya untuk mendapatkan agar dia lebih murah, itu kan lucu gitu. Ya kalau memang teman-teman mau seperti itu ya jangan tanya nanti kesembuhannya kan gitu. Karena memang Pak butuh mendesain produk ini selain karena memang punya keahlian, tapi memperhatikan banyak faktor juga, gitu ya. Salah satunya adalah niat baik, energi ether ini. Yang terakhir teman-teman lihat, ini terlihat sepele tapi begitu luar biasa. Kalau Pak Putu bilang apa? Kalau beliau ngerasa nggak nyaman, ya nggak seimbang pikirannya, beliau nggak ngeramu, nggak akan ngeramu. Itu stop. Beliau hanya akan ngeramu ketika mood-nya bagus, ketika emosinya stabil. Karena penting sekali teman-teman. Makanya teman-teman pun saya bilang, ketika menjual produk faras ini, sebelum memberi orang, doakan dulu minyaknya. Jangan hanya berpikir, oh klasik untungnya 80.000, 80.000, 80.000. Untung saya dia beli ini, untung saya gitu ya. Jadi lebihlah berpikir untuk kita doakan. Lah, karena apa? Pak Putu bilang, ada komposisi dari minyak faras ini adalah ruang kosong. Jadi nggak full isi komposisi saja, nggak isi komposisi rempah. Ruang kosong itu salah satunya harus diisi oleh kita sendiri. Selain memang Tuhan yang mengisi, ya itu sudah pasti, ya kan? Kita sendiri yang isi dengan apa? Dengan doa, dengan niat memang tulus kita membantu mereka agar terjadi yang namanya kesembuhan. Ini 3 energi, panas, dingin, dan ether, niat baik, ya. Ini waktu saya nggak banyak ya, saya akan, oke, ini salah satunya. Ya, ini teman-teman harus pelajari. Nah, nih, dalam tubuh kita itu memiliki banyak sekali kelenjar.
Kelenjar ini ya, kelenjar. Nah, kelenjar dalam tubuh itu saya bilang salah satu contohnya. Kelenjar nih, kelenjar pankreas lah, saya kasih contoh. Kelenjar pankreas ini dia mengkontrol yang namanya insulin dalam tubuh kita. Ya kan? Kalau seandainya insulin kita bermasalah, berarti kelenjar pankreas kita ini sudah bermasalah, teman-teman. Ya, jadi hormon itu dikendalikan oleh kelenjar. Dan kelenjar ini dikendalikan oleh ini, cakra. Kalau bahasa pengobatan timur namanya cakra. Kalau bahasa Indonesia namanya pusat energi tubuh. Teman-teman percaya tidak percaya, tubuh kita ini mengeluarkan energi. Makanya ketika teman-teman foto aura, dia mengeluarkan cahaya. Ya, jadi pusatnya itu di sini salah satunya, ya, di pusar ini. Nah, untuk menguatkan kelenjar pankreas tadi agar hormonnya juga bagus, maka cakra pusat ini harus diaktifkan. Salah satunya apa? Sentuh balur di daerah pusar ini sering mungkin. Makanya kita bilang, pokoknya balur saja. Nanti cakra pusar ini akan aktif kembali sehingga dia bisa memicu kelenjar pankreas ini untuk aktif. Ketika kelenjar pankreas ini aktif, maka hormon insulin akan aktif kembali. Ketika hormon insulin itu aktif, maka orang diabetes, orang asam urat, orang dia kelenjar kencing batu itu akan mulai tersembuhkan. Pokoknya sentuh balur, minum air hangat, hanya itu kuncinya. Ya, kalau dari tetua kita zaman dulu hanya ini teorinya. Ya, oke, next 2 slide lagi aja ya, biar nggak lama. Oke, ini. Ini teman-teman. Nah, ini saya bilang ya. Jadi tadi selain memang pengobatan dengan minyak ini adalah tradisi leluhur kita, ya. Jadi kalau teman-teman suka membaca pengobatan primbon, kalau di Bali itu ada namanya Ayurveda, ada namanya Usada Taru Permane. Kalau di Jawa Serat Centini, ya kan? Kalau di Sumatera Batengeh yang seperti tadi saya bilang itu sering aja baca-baca. Di situ kalau teman suka bacanya disebutkan memang pengobatan itu pakai rempah. Entah itu dipakai minyak, entah dipakai parem atau lulur itu. Atau dipakai loloh atau jamu. Hanya itu saja pengobatannya. Ya, dengan sentuhan dan doa. Hanya itu kok konsep dari pengobatan leluhur kita. Doa dan sentuhan. Nah, makanya Faras mengadopsi itu saja teman-teman, nggak ada yang lain. Nah, tapi kalaupun teman-teman tetap mengkombinasikannya dengan pengobatan medis zaman sekarang, nggak terjadi kontraindikasi istilahnya, nggak terjadi masalah. Kalau tetap mau memakai produk dokter, nggak ada masalah, tapi tetap pakai Faras untuk mengoptimalkan penyembuhan itu. Pada prinsipnya itu, ya. Nah, kalau kita telaah dari segi medis sekarang, ya, Faras itu kalau kita balurkan di kulit, dia akan masuk sampai ke lapisan pembuluh, lapisan kulit yang paling dalam. Ini namanya lapisan hipodermis, teman-teman. Yang paling bawah ini. Nah, di lapisan hipodermis ini, apalagi minyak itu partikelnya sangat kecil, dia partikel nano. Nanopartikel itu dia bisa nembus sampai ke kulit lapisan bagian bawah. Kalau dia tembus sampai lapisan kulit hipodermis ini, maka seluruh zat aktif yang dibawa oleh minyak Faras itu dia bisa masuk ke yang namanya pembuluh darah kita. Ini pembuluh darah kita. Dia ada di hipodermis. Kalau zat aktif itu masuk ke pembuluh darah, otomatis dia bisa mengalir ke seluruh tubuh kita, mencari bagian tubuh yang bermasalah. Entah itu jantungnya, entah itu benjolannya teman-teman misalkan. Entah itu kistanya, entah itu asam urat, ya tetap dicari. Ini yang namanya istilahnya pengobatan transdermal. Jadi kita memakai penyembuhan minyak ini kalau dari segi medis namanya pengobatan transdermal. Ya, dia terserap oleh pembuluh darah kulit. Tetapi kalaupun misalkan teman-teman, kalaupun misalkan nggak pakai istilah medis ini, tradisi pengobatan minyak ini memang
sudah dipakai dari zaman dulu sebelum istilah transdermal ini ada. Ya, sebelum coba searching. Dari sebelum Masehi, minyak itu sudah dipakai untuk membalurkan prajurit perang yang kalah atau prajurit perang yang mau bertempur. Karena memang kalau mengolah tanaman rempah itu teman kata Mbak Wiwin, suara saya hilang. Suara saya kedengeran ya? Oke, udah ya. Jadi Iya. ya, jadi itu ya sekalian saya jawab. Tadi satu pertanyaan itu Bu Sumaida. Pertanyaan yang kedua, untuk yang varises, Ibu rendam kakinya pakai air hangat. Rendam pakai air hangat, dikasih garam sedikit bisa. Terus baru balurkan, keringkan, setelah itu dikeringkan, baru balurkan pakai faras klasik. Itu ampuh sekali kalau varises, Bu. Minimal di awal sakit karena pembuluh darahnya nampak itu akan mulai berkurang. Ya, pokoknya balur saja, habis direndam itu dibalurkan. Habis balur agak tinggikan sedikit kakinya, jangan diayun-ayun di bawah gitu, agak tinggikan sedikit kakinya, terus minum air putih yang agak banyak. Biasanya aktivitas orang varises ini lebih ke kerja fisik. Rata-rata orang varises ini kerja fisiknya agak lebih melebihi dari orang normal gitu. Kalau bisa disadari itu dikurangi aktivitas fisiknya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak boleh buat. Mungkin karena apa tuntutan ekonomi atau apa ya kita nggak bisa larang itu kan. Tapi bisa kita kurangi gejalanya atau rasa nyerinya itu dengan salah satunya dengan tadi itu. Pokoknya rendam pakai air hangat. Kalau perlu air hangatnya langsung dikasih faras juga sangat bagus sekali ya. Setelah itu dikeringkan lalu gosokkan. Teman-teman kalau varises saran saya minyaknya dihangatkan. Ya, pakai tungku penghangat itu. Pakai tungku penghangat 1 menit, lalu digosok-gosok itu cepat sekali ya. Jadi setelah balur tinggikan kaki agak tinggi sejajar dengan perut lah. Itu sudah terbukti bagus sekali teman. Jadi itu jawaban saya. Terus yang ketiga tadi apa? Kalau hanya mau jadi pemakai nggak mau jadi pebisnis. Saya juga begitu dulu, sama berarti kita Bu Ida ya. Saya jangan teman-teman bilang saya ini adalah saya kalau disuruh presentasi bisnis itu saya nomor 2. Kalau saya disuruh presentasi kesehatan saya nomor 1 karena saya apoteker ya. Jadi saya awalnya join di Faras suruh jualan itu otak saya ini nggak mau terima. Apalagi saya tahu ini bisnis jaringan. Otak saya ngeblok. Jangan saya bilang. Saya dijelasin bisnis aja saya nggak mau. Nggak mau saya. Saya waktu join di Faras ini, Bu, saya kerja di rumah sakit, saya kepala instalasi rumah sakit, saya pemilik apotik, dan saya pengelola sebuah yayasan meditasi yoga di Tabanan. 3 kerjaan saya. Saya disuruh bisnis, penghasilan saya sudah jauh dari cukup. Saya bilang, kalau saya disuruh join di Faras karena bisnis, saya bilang, saya maaf. Saya sudah cukup kalau dari segi penghasilan. Akhirnya saya mencoba Faras ini karena apa? Saya tahu ini rempah-rempah harus saya kembangkan karena memang dari segi manfaat itu luar biasa. Sedikit orang yang tahu. Indonesia ini sedikit yang tahu. Peramu yang memang murni orang Indonesia menggunakan rempah, cek teman-teman. Bisa dihitung jari, salah satunya Pak Putu. Beliau adalah orang yang sangat tulus sekali. Saya bilang, kalau saya nggak ikut, karena saya terpanggil hati saya seorang apoteker, nggak akan saya lakukan. Itu. Tapi apa perjalanan terjadi teman-teman? Saya punya anak yang memang nggak bisa kasih obat kimia. Anak saya punya apotik, tapi saya nggak kasih obat kimia. Karena apa? Karena saya tahu anak saya ini peka orangnya. Udah akhirnya anak saya banyak keluhannya terbantu dengan Faras gitu kan.
Akhirnya saya pun ada benjolan terbantu dengan Faras gitu. Akhirnya saya minta ke orang, tetangga, teman-teman kuliah saya kasih minta. Banyak yang telepon saya, bahkan sampai jam 11 malam telepon saya, Bu. Aduh makasih sinusitis saya yang sudah 5 tahun hanya sembuh lewat minyak yang Ibu kasih. Nangis nggak, Bu? Nangis nggak? Nangis. Saya bilang, kalau ini saya berhenti, hanya saya pakai sendiri, nggak saya kembangin. Sedih, saya bilang. Akhirnya apa? Di satu titik saya diajak oleh Pak Putu ikut acara Faras. Nah, disitulah Pak Putu melontarkan visinya. Kan beliau bilang, Bu Prani, kalaupun Ibu nggak mau dapat uang dari Faras, minimal Ibu ikut mensupport kita gitu. Karena apa? Karena Faras mensupport banyak sekali petani lokal, ya kan, yang hidup dari Faras. 200 karyawan Faras, anak-anak muda yang menggantungkan perekonomian keluarganya hanya di Faras. Member Faras yang sudah puluhan ribu orang yang sekarang di luaran nggak kerja, hanya menunggu bonus dari Faras, itu bisa hidup kalau Ibu mensupport perusahaan kita. Saya bilang, kenapa enggak? Udah, saya ikut. Tanpa saya sadar, setahun saya ikut di Faras, saya lahir menjadi orang bilang seorang leader. Karena apa? Karena saat ini member saya udah nggak kehitung dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Berawal dari hanya ingin membuktikan khasiat dari rempah kita. Hanya itu aja. Itu ya, kalau Bu Ida hanya ingin memakai sendiri, sama berarti sama kayak saya. Jadi gitu ceritanya. Gitu ya. Nanti teman-teman pelan-pelan akan melihat sendiri apa yang mau teman-teman dapatkan dari Faras ini gitu. Silahkan, nggak ada keharusan apapun itu, yang penting yang mau dari awal saya tekankan teman-teman, semoga apa yang teman-teman harapkan di Faras, perusahaan ini bisa mensupport saya, karena saya termasuk adalah mitra atas, teman-teman bisa mensupport itu. Jadi doa saya hanya itu saja. Tuh ya. Ada yang tanya? Karena waktu saya kayaknya sudah habis. Terima kasih banyak. Ya, ada yang tanya lagi nggak? 1-2 orang mungkin? Ya, Bu. Oke, ayo silahkan. Selamat siang, Bu Prani. Siang. Iya, salam sehat. Saya perkenalkan, nama saya Putu Nuraini. Saya punya ini keluhan. Mungkin itu GERD di perut saya. Terus sering angin gitu, makan kayak bunyi, setelah makan bunyi, sebelum makan juga bunyi. Biasanya kan kalau belum makan baru bunyi, tapi ini setelah makan tak isi air juga bunyi dia gitu. Terus saya sering ke dokter, cuman minum obat aja terus gitu. Saya dikasih tahu sama teman, saya udah masuk member sih kemarin waktu Anapas. Terus saya isi baru setengah botol lah. Setiap hari saya udah gini, pagi, sore, walaupun saya kerja, saya pakai juga paginya, dibalur di perut, di tulang punggung, telapak kaki, dan jari-jari itu yang wajib tuh. Terus untuk yang lain seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, selain klasik, kan ada hot care. Apa di perut itu bisa untuk hot care, Bu? Dan saya yang pertama itu, yang kedua saya punya anak sering bersin setiap hari meler, dan saya pun juga seperti itu, meler karena alergi debu, angin dan dingin itu. Apa yang harus saya kasih obatnya dari Faras, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, Ibu berarti keluhannya sama kayak Ibu Sumaida itu GERD ya. GERD, oke. Konsumsi obat dokter
Biasanya ya memang kalau ke dokter terus nggak apa-apa Bu, intinya kombinasikan ya, lanjutkan apa yang dokter infoin ke Ibu itu dilanjutkan. Tapi saran saya jangan lepaskan paras. Ibu akan melihat perubahannya jauh ketimbang Ibu hanya memakai obat dari dokter, karena nggak akan ada kontraindikasi dengan obat dari dokter gitu. Terus untuk cara pakai tadi sudah saya infoin ya, sama seperti Bu Ida, di perut itu sesering mungkin ya. Kalau Ibu mau kombinasi dengan care hot itu bagus sekali ya. Kalau saya bilang ginger itu juga bagus. Kita punya namanya Rosevara ginger ini. Kalau ginger ini harga ecerannya memang 110 dia per botol, tetapi ini manfaatnya bagus sekali ya. Kalau untuk perut, daerah perut ini ginger ini bagus sekali, apalagi yang sudah ada tukaknya atau tukak lambung itu, ini sangat bagus. Dia minyak jahe murni ini ya kalau ginger ini. Jadi kombinasikan ya. Apalagi ketika Ibu misalkan keluar kan nggak mungkin kita balur yang banyak gitu kan. Jadi pakai yang kecil-kecil gini aja bawa bisa. Kok ditetesin atau di roll kayak gitu daerah perut itu bisa. Karena GERD ini kemana-mana dia ya, kemana-mana, nggak hanya perut ya, makanya saya bilang sesek juga bisa, sampai punggung ini sakit, kepala ini juga pusing, makanya semua kena, semua dibalurkan ikut, bagian kepala, ubun-ubun ini juga ikut dibalurkan, di punggung ini juga ikut dibalurkan gitu ya. Jadi kalau dari segi makanan mungkin Ibu sudah direkomendasi sama dokter, kalau boleh itu mungkin agak sedikit berbeda dengan dokter. Kalau dari segi saya, karena saya juga kalau dari segi saya gitu, dari segi makanan, karena saya juga udah pegang banyak pasien dengan keluhan yang sama. Kalau dari segi saya infoin, nanti Ibu bisa tanya tubuhnya sendiri mana yang nyaman ya, yang dikasih tahu dokter atau dari saya. Kalau saya selama pengalaman saya itu, kalau orang yang sudah punya keluhan lambung terkait dengan pencernaan, itu makanannya nggak boleh sering-sering. Ngemilnya itu jangan sering-sering. Ganti cemilannya dengan air putih atau dengan buah yang berair. Gitu. Jadi makanan berat cukup hanya 4 kali aja dalam sehari itu. Dan pastikan jamnya nggak berubah satu hari. Misalkan biasa sarapan jam 8, udah konsistenkan jam 8 gitu. Karena tubuh kita itu sebenarnya dia cerdas, Bu. Kalau kita udah biasa memasukkan makanan berat jam 8, dia sebenarnya keluar asam lambung kita keluar ya jam 8 gitu. Karena ketika mencerna makanan, asam lambung itu keluar. Sorry, ada telepon. Jadi itu apa tadi saya bilang? Jadi jangan, karena apa? Karena asam lambung itu dia harus keluar ketika ada makanan berat. Kalau teman-teman biasa nyemil setiap 1 jam nyemil, 1 jam lagi roti masuk, 1 jam lagi kue masuk, 1 jam lagi nasi masuk. Jadi setiap jam asam lambung itu dia terbiasa dipancing untuk keluar. Padahal sebenarnya asam lambung itu kalau terus keluar, dia mengeroposi kan yang namanya lambung tadi. Makanya kalau pengalaman saya, makannya, ngemilnya itu pokoknya makan plus ngemil 4 kali aja satu hari, sisanya air putih bawa air kecil ini kemana-mana. Pokoknya usahakan setiap 10 menit atau 15 menit minum air 3 teguk atau 5 teguk. Yang penting nggak kering, mulut ini nggak kering, tenggorokan nggak kering, berarti lambung kita nggak kosong. Ganti dengan air putih, ganti dengan buah yang berair. Itu kalau teman-teman kebiasaan ngemil, ganti cemilannya. Terus balur rutin terus. Sesekali pakai Avara, itu juga bagus untuk daerah perut, karena Avara itu eukaliptusnya tinggi sama peppermintnya, lebih tinggi dibandingkan dengan faras yang natural. Sekali juga pakai Avara itu juga bagus sekali gitu. Ya, orang mah itu di faras banyak sekali, Bu, yang sembuh. Hanya apa? Saya bilang keyakinan orang itu karena biasa konsumsi obat, itu aja masalahnya kok.
Itu aja masalahnya. Tapi beda lagi ya kalau emahnya itu misalkan karena pengaruh karena rentenir datang tiap hari ya itu beda lagi nanti. Itu karena bukan karena makanan pemicunya atau karena daya tahan tubuh picunya, tapi karena memang ada depresi. Kalau seperti itu butuh nutmeg untuk merelaksasi kepala kita. Nutmeg pala itu sering-sering hirup dan teteskan di ubun-ubun, itu akan memicu relaksasi lebih cepat. Esensial nutmeg itu bagus sekali ya. Tadi itu pertanyaan Ibu yang kedua tadi apa? Terkait apa tadi Bu? Anak saya bersin-bersin. Oh ya, sinusitis Tiap hari, bersin-bersin. Sinusitis bersin-bersin, gampang meler, bangun pagi itu pokoknya tetap ya. Jadi teman-teman oke. Teman-teman misalkan ada orang tanya atau teman-teman mengalami keluhan apapun, jangan bingung ya, terus saya balurnya apa. Ketika misalkan teman-teman pasti mulai memasarkan, ada yang sudah mulai memasarkan. Kalau ada yang tanya misalkan nih, ini balurnya apa? Terus teman-teman, aduh gimana ya cara balurnya? Jangan kayak gitu ya. Pokoknya apa? Saya bilang salah balur pun bisa sembuh kok, teman-teman. Karena apa? Seluruh tubuh kita ini kan kulit semua. Kalaupun teman-teman balur di sini misalkan, balur di sini, orang pembuluh darahnya ini dia mengalir ke seluruh tubuh ya juga ikut mengalir ke seluruh tubuh. Hanya bedanya apa? Sentuhannya aja yang nggak kena gitu. Karena apa? Tubuh kita butuh disentuh. Ini yang sakit, kita sentuh yang ini nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi saat aktifnya kena nggak sampai sini? Kena karena dia mengalir. Dialirkan oleh pembuluh darah sampai sini. Tapi apa? Sentuhannya aja ini nggak kena karena kita sentuhnya ini. Makanya saya bilang, salah pun teman-teman infoin cara balur nggak masalah. Gitu. Karena apa? Kan teman-teman sudah tahu. Tiga aja sebenarnya prinsip dasarnya cara balur itu. Pusat keluhan, sepanjang tulang punggung, telapak kaki beserta jari kaki. Dibalur sampai basah. Jangan dioles. Kalau dioles, itu nggak meresap dia sampai lapisan yang ke dalam tadi. Karena lapisan kulit kita itu ada 3. Kalau hanya dioles, dia hanya sampai permukaan atau sampai tengah, nggak sampai bawah. Karena kita butuhnya sampai hipodermis. Makanya harus dibalur sampai basah. Tuh ya. Kalau udah basah baru digosok-gosok sambil beri perhatian, berikan cinta kasih kita, berikan doa kita, maka minyak itu akan meresap. Itu. Kenapa sepanjang tulang punggung telapak kaki? Karena itu adalah saklar lampu. Kita kan ada saklar. Kalau lampu mati, belum tentu lampunya mati, bisa jadi saklarnya mati. Jangan salah. Makanya sepanjang tulang punggung telapak kaki sebagai saklar wajib dibalut. Itu aja kok pada prinsipnya. Nah, sekarang itu masukan lagi ya buat teman-teman yang lain. Nah, sekarang kalau misalkan sinusitis sering meler, ada polip di hidungnya, terus gampang flu, alergi debu, alergi udara, sering sekali mampet hidungnya. Apalagi sekarang virus yang masuk kan lewat hidung dan mulut paling banyak. Walaupun teman-teman nggak ada keluhan seperti yang saya sebut tadi, wajib juga lakukan ini untuk mencegah terinfeksi virus. Ya, caranya apa? Caranya apa? Nih ya, saya nggak pakai mic ya. Nih, tuang di tangan secukupnya. Ini kan? Oke, teman-teman gosok kayak ini. Lalu teman-teman balurkan daerah sinus, daerah hidung, daerah sinus. Nih ya. Nih daerah dibalurkan nih. Ini saya pakai nih ya. Berminyak kelihatan aja saya kan? Nah, ini dong. Daerah sini dibalurkan. Nih, daerah sinusnya, ini hidung. Ini pipi, ini daerah sinus segini nih teman-teman nih, daerah sinus nih. Ini kalau ada orang punya sinus, berarti di sini ada sumbatan dia, entah itu berupa darah, entah itu berupa lendir, itu ada di daerah sini. Makanya ini sering-sering dipegang dia, diginiin. Nah, naik dia lah balurnya. Lakukan ini rutin, teman-teman. Nah, ya, habis daerah sinus ini, lalu daerah di kening. Gosok, kan aja gosok gini. Nah, gosok aja gini tuh. Gosok gini tuh. Ya, lakukan itu. Pokoknya saya bilang ini sini 4 sampai 5 kali satu hari lakukan. Ya, sepanjang tulang punggung telapak kaki boleh habis mandi dan menjelang tidur aja kalau yang di saklarnya. Tapi kok daerah sini 4, 5 kali, 6 kali bagus. Ini enak sekali teman-teman.
aromanya juga itu plong, pernafasan langsung plong. Kalau seandainya kita nggak sengaja ada bakteri kuman masuk itu bisa terhindar. Tuh, ya. Kalau teman-teman punya VR79, ini juga bagus ya dipakai natural kombinasikan dengan PR79 itu juga bagus sekali. Karena kulit kita ini tipis, memang ada rasa-rasa hangat sedikit tuh nggak apa-apa. Karena hangat itu sebenarnya kondisi tubuh itu diperlukan untuk membunuh bakteri. Makanya kenapa anak itu panas, karena pasti ada bakteri masuk. Karena makanya tubuhnya dinaikkan suhunya lebih tinggi untuk memerangi bakteri itu, gitu ya. Jadi dibalurkan ini daerah sini. Terus di daerah sini sama di belakang telinga. Udah, saya sinusitis itu banyak sekali yang terbantu dengan Faras. Polip juga banyak. Itu caranya ya. Itu ada pertanyaannya tadi apa lagi? Ibunya, udah. Ibu ya, itu Bu ya jawaban saya. Ada pertanyaannya tadi yang belum kejawab, Bu? Bu Prani? Ya. Iya. Ada Mau lagi? nanya nih, saya. Iya. Ini di IDA Surabaya, Bu Prani. Halo? Ya, sebut nama, Bu. Lanjut, Bu. Iya. Ya, saya Bu Ida Surabaya, Bu Prani mau nanya. Ini ada ya temen gitu. Lama nggak punya anak dan lama menikah. Ini gimana untuk terapinya? Prestasinya. Kurang keras suaranya, Bu. Kenapa, Bu? Momongan. Untuk punya momongan. Ada, iya, iya betul. Oke, Ya. oke. Ya, ya. Iya, Bu Oke, Prani. ya, Bu. Siap, siap. Maaf, ini Ya. lagi di jalan juga. Oke. Sebentar. Saya pencet apa tadi? Ya, Bu. Jadi teman-teman untuk yang mau punya momongan, ejakulasi dini, kalau orang diabetes itu kan pasti nggak bisa berhubungan baik dengan pasangannya. Terus kista, pengeroposan tulang, osteoporosis, sudah sering rematik, ini masalahnya sama. Ya, jadi apa tadi saya bilang nggak punya momongan, untuk vitalitas, ejakulasi dini, terus apa tadi lagi, osteoporosis, kista, itu masalahnya sama. Kita balurkan di perut bagian bawah selangkangan paha, lalu pakai cebok. Gitu ya. Jadi kalau usia wanita udah di atas 45 tahun itu gampang terjadi pengeroposan tulang karena estrogennya udah produksinya mulai menurun. Itu bisa tetap kita jaga, kita aktifkan kalau kita sering balur di perut bagian bawah, selangkangan paha, dan dipakai cebok. Makanya kalau saya bilang kalau sekarang ibu-ibu sudah ngerasa sering ngelinu, sering pegel atau apa, balurkan di daerah situ itu bisa memicu estrogen kita aktif kembali walaupun belum merasakan keluhan. Balurkan saja. Jadi daerah perut bagian bawah, selangkangan paha, gosok di situ, pakai cebok. Itu ya Bu ya. Kalau untuk punya momongan suami istri ini ikut dibalurkan kedua-duanya, nggak hanya ibunya, tapi suami juga. Itu ya, suami 1 jam sebelum berhubungan dibalurkan sampai ke penisnya. Rutinkan suami istri. Suami juga sama perut bagian bawah, selangkangan paha juga ikut dibalurkan, wajib itu. Jadi 1 jam sebelum berhubungan balurkan di penisnya untuk memaksimalkan semprotan spermanya itu. Gitu banyak sekali kan, salah satunya kemarin Pak Tulus itu yang akhirnya positif setelah ikhtiar dengan terapi dengan Faras ya. Kalau misalkan ngerasa agak panas pakai yang klasik, pakai yang natural bagus. Yang penting rutin suami istri. Gitu ya. Kurangi makanan yang bersifat asam. Itu untuk memaksimalkan pengeluaran sel telur di rahim ibu. Di rahim ibu. Biasanya itu sih. Ya, kalau terlalu asam spermanya susah naik. Jadi perbanyak makanan yang bersifat lebih ke buah-buahan gitu kan, sayur-sayuran gitu.
Itu biasanya lebih ini spermanya lebih lancar dia jalannya. Pokoknya balur aja Bu. Ikhtiar ya 3 botol untuk ibunya, 3 botol untuk bapaknya. Itu. Jadi nggak hanya untuk momongan teman-teman, saya bilang tadi kan mulai pengeroposan tulang yang punya kista, yang sering nyeri ketika berhubungan suami istri, ini juga bagus dibalurkan. Ya, pakai cebok. Jadi caranya pakai cebok gimana? Ambil setengah gayung air, tetesin minyak paras ini 1-2 tutup botol, cebok di bilasan terakhir. Jadi teman-teman biasa cebok dulu pakai air biasa, udah bersih ngerasa, baru terakhir pakai bilasan air yang sudah diisi minyak paras itu. Itu bagus sekali teman-teman. Kalau teman-teman biasa keputihan, itu juga solusinya. Pokoknya banyak manfaat ketika kita pakai itu rutin. Itu ya. Oke, itu Bu ya, biar nggak panjang. Kayaknya Pak Wiwin bisa ini ambil alih. Ada yang tanya lagi? Yang belum bisa tanya ya, mungkin Ibu Erna dari Jakarta, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu, silakan. Kemarin kan Ibu juga baru coba pakai Faras Bu ya, baru botol kedua. Mungkin selama pemakaian ada kendala atau gimana Bu? Silakan kita langsung konsultasi, mumpung ini privat Zoom, bisa langsung konsultasi sama Ibu Sadi Prani juga. Silakan yang mau bertanya, yang belum bertanya nanti bisa. Bu, saya mau yuk. bertanya. Bu, Mungkin ya satu-satu dulu Bu ya, mungkin dari Bu Erna dari Jakarta, setelah itu Bu Elvira. Ya, selamat Heeh. siang, Bu. Ya, Selamat siang, Mbak siang. Win. Itu kemarin kan aku Ya. baru gabung nih ya. Ya, baru. Pemakaian 1 botol untuk benjolan di payudara ya. Ya. Tapi kok belum ada perubahan ya. Tapi kalau untuk di perut, lambung emang bagus. Aku udah ada perubahan, udah enakan badan tuh. Orang tua aku juga make, ngebantu juga. Cuman kendalanya di benjolannya aja nih, belum ada perubahan. Itu gimana ya? Apa saya salah pemakaiannya apa gimana? Cara pemakaian yang benernya gitu. Tapi selama ini aku bener sih minum air hangat dulu, terus dibalurin dari belakang sampai ke bawah gitu kan, sama telapak-telapak jari-jari. Nah, untuk yang maksimalnya tuh gimana ya Mbak? Bu, gitu Oke. aja. Makasih. Ya. Salam kenal ya Bu Erna. Ibu mungkin bisa save nomor HP saya nanti. Boleh, Kita ya. bisa diskusi lebih panjang karena untuk benjolan payudara ini memang agak emosi wanita itu. Jadi kita lebih diskusi agak panjang nanti di situ. Saya kalau Ibu tahu banyak sekali punya teman-teman yang akhirnya putuskan join karena keluhan yang sama gitu kan. Jadi pada intinya apapun yang kita yakini untuk memberikan kesembuhan itu wajib ditelatenkan. Pertama yakin, itu kan sudah pasti ya, yakin itu dibarengi dengan doa. Terus kedua ditelatenkan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jika Ibu masih di tahap di botol yang pertama, berarti sama seperti Bu Ida yang di Kupang tadi, lanjutkan ya, maksimalkan. Jadi kita punya dosis seperti itu. Kalau misalkan teman bilang, ya Bu, kita budgetnya belum memungkinkan untuk membeli Faras lagi. Teman-teman kita punya banyak sekali produk yang harganya bisa lebih terjangkau. Pada prinsipnya saya bilang apa? Continue itu teman-teman bisa yang pasti tiap hari rutin pakai gitu. Kalau misalkan teman-teman kendala budget di klasik, kita ada produk kecil yang nggak kalah hebatnya dengan produk Faras klasik. Tetapi memang best seller kita ya memang klasik. Karena apa? Karena dia 108 rempah dan masih ada bulir-bulir di dalam botol bawahnya. Jadi dia kalau dibilang kepekatan dari minyaknya 5 kali lebih pekat. Jadi boosternya kita itu memang Faras klasik. Itu udah nggak bisa dibandingkan lagi. Tetapi kita juga punya Bu yang kayak gini model nih. Faras Care yang 60 mili yang sifatnya botolan. Ini harga belinya untuk 3 botol itu berapa? 500-an. 500
ribuan untuk member pengambilan 3 botol ini bisa. Ini kalau 3 botol karena 60 mili ini bisa sampai 2 atau 3 minggu. Bisa, pakai ini juga bisa. Silahkan. Ya, karena apa? Karena semua basic minyak ini ya 108 rempah. Tapi kenapa ini hot, care hot? Karena dia ditambahi kayak ganda pura gitu yang lebih panas sifatnya. Malah ini kemarin saya punya teman yang punya benjolan di tangannya sudah kayak sebesar kelereng, itu dia bilang apa benjolannya kemarin itu ya. Itu hanya pakai Farascare ya, seminggu itu sudah dicari-cari nggak ada benjolannya. Ya, itu lipoma. Lipoma benjolannya tapi di tangannya lipoma. Pakai Farascare ini. Ini bagus sekali, Bu. Kalau Itu saya Fair bilang Hot ya, Bu ya? ketimbang Kerhot yang 60 mili. Ketimbang kita nunggu-nunggu uang untuk beli klasik, mending Ibu berpikir untuk mencari produk Faras yang lain yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu. Kita juga ada Farascare yang natural. Ini yang 60 mili juga. Ini harganya berapa ini? Kalau harga jual ini 170 per botol kalau harga jual. Tapi harga member nanti teman-teman masuk ke aplikasi lihat ya. Ini harga member berapa. Ini bisa pakai ini juga silahkan. Yang pasti bulan ini pokoknya lanjutkan dulu. Orang ibu 1 botol aja sudah mahnya mau berkurang. Orang tuanya tadi sudah ada perubahan. Intinya tinggal diteruskan, ditelatenkan. Karena pada prinsipnya setiap orang itu punya waktu kesembuhannya itu berbeda. Nggak jarang ada yang baru 1 hari itu kistanya udah keluar. Terus sinusitisnya udah langsung hilang. Banyak yang seperti itu, tapi banyak juga yang baru 3 bulan, 3 bulan baru ada perubahan, atau satu bulan baru ada perubahan. Ada juga yang seperti itu. Makanya saya ambil jalan tengah rata-rata. Pokoknya jika teman-teman mau 1 bulan saja untuk rutin telaten dan jangan jangka putus, saya yakin pasti ada minimal nyerinya, nyut-nyutnya berkurang kayak gitu ya, benjolannya mulai mengecil itu ya, jadi rasa cemas, rasa was-was itu sudah mulai berkurang itu. Terus kalau ini juga masih kita ngerasa berat, kita juga masih punya kok produk yang lebih kecil lagi dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Kita punya yang roll on bentuknya kayak gini dia. Nih ya. Kalau yang 60 mili ini dia bentuknya botolan. Tadi sampelnya dibawa Mia turun ya. Ya, jadi dia bentuknya ini botolan. Ya, teman-teman, ini bisa dibalur. Tetap bisa dituang di tangan dan dibalur. Nah, kita juga ada yang roll on kayak gini. Ini kalau misalkan teman-teman nggak mau ngerol, ini bisa dibuka atasnya. Bagian rollnya ini teman-teman copot ini tik copot. Jadi dia bisa dituang di tangan, tetap juga bisa dibalurkan. Cuma dia memang isinya 8 mili gitu. Jadi sambil berjalannya waktu mungkin lagi seminggu baru punya uang, ambil lagi. Yang penting sekarang ini saya lanjut dulu terapi saya, beli yang ini dulu. Mungkin lagi 3 hari saya baru ada uang, beli aja yang ini dulu. 45.000. Loh, teman-teman, saya punya pasien di Kupang, ibu ini sudah juga berobat kemana-mana. Suaranya ini waktu pertama kali itu kayak apa ya, bahasa Balina uwus gitu loh, apa ya, sengau gitu loh. Jadi di sininya itu kayak ada mampet begitu nggak mau keluar. Hanya pakai ini aja loh. Dia bilang baru habis setengah botol, ada suatu ketika keluar kayak gumpalan, dibilang lendir enggak gitu, tapi kayak gumpalan. Kalau bilang padat juga enggak keluar, karena dia balur ini terus, ini dibalurkan terus. Jadi ini juga bisa teman-teman, kayak gitu. Ya, kayak natural kita juga ada yang 60 mili. Nah ini natural nih, natural sifatnya teman-teman. Ya ini juga bisa lebih terjangkau nih, 170 ini kalau kita jual kalau ini. Jadi teman-teman yang pemula yang di awal, jika kita memang paket-paket ya, kalau produk Faras itu di aplikasi nggak ada botolan. Jadi saya mau beli
klasik 1 botol aja bisa nggak Bu dapat harga member? Faras itu memang tidak memberikan harga. Kenapa? Kenapa tahu nggak teman-teman? Karena keuntungan buat kita ketika Faras tidak mengeluarkan eceran, harga di lapangan itu standar. Nggak ada yang harganya sampai jebol sekali karena memang dari pusat nggak menjual harga bijian. Itu yang membuat kita bertahan lama jadinya Faras itu gitu. Jadi standar sama harganya jadinya. Itu nanti ya kapan-kapan saya ceritain itu nggak bisa sekarang. Jadi kalau teman-teman merasa ada kewalahan dengan paket itu silahkan konsultasi dengan mitra atasnya. Saya yakin mitra atasnya bisa memberikan solusi bagaimana kayak caranya gitu. Silahkan konsultasi ke mitra atasnya entah depending dulu poinnya gitu. Nanti baru dimasukkan ketika sudah sesuai genep dengan aplikasi gitu boleh. Misalkan apa? Misalkan yang penting teman-teman ngerti ya ada poin. Setiap belanja itu ada poin. Kalau teman-teman belanja ada poin, nanti ada bonus tertentu. Tapi kalau teman-teman ngambilnya nggak sesuai aplikasi, nggak sesuai paket-paket, nanti nggak ada poin. Gitu. Tapi kalau memang kendala dari budget tadi ya tetap konsultasi ke siapa teman-teman gabung, ya bilang kendalanya seperti ini. Nanti kalau udah genep pembelanjaannya sesuai poin, mungkin baru nanti di poin kayak gitu. Bisa pokoknya pada intinya kita akan memberikan yang mitra atas teman-teman akan memberikan yang terbaik lah karena teman-teman adalah member baru kayak gitu. Itu ya Ibu saran saya, Ibu sering di benjolannya itu dipegang setiap saat. Jadi setiap sebisa mungkin. Kalau misalkan Ibu nggak ada aktivitas di luar, peganglah sesering mungkin. Sayangi kembali ya. Jangan boleh ditekan-tekan ya Bu ya pas benjolannya ya. Tekan Dipegang ya, diurut-urut gitu. Jangan dipijet. Oh gitu. Kita tidak menyarankan ada pemijatan di sini karena kalau kita salah nggak tahu karena memang pengobatan Nusantara itu nggak ada istilah pijet. Istilah pijet itu datang dari Cina. Akupuntur itu datang dari Cina. Kalau orang Indonesia itu taunya kerok dan balur. Kalau orang Jawa, kalau orang Bali bilang meusug gitu kan, Bu Ketua hari ini ya. Kalau orang Jawa bilang diuap, diurap kayak gitu. Nggak ada istilah pijet kalau orang Indonesia itu tradisi pengobatan kita. Jadi boleh ditekan sambil kita balur kayak gini. Ini misalkan kita tekan-tekan sambil gosok-gosok arah bebas kemana saja. Jadi nggak usah diginiin, dipijet-pijet gini enggak. Itu juga tidak akan memberikan efek apa-apa. Karena apa? Karena minyak kita itu udah berkhasiat ya. Hanya tinggal digosok gini. Yang penting minyaknya ngeresap udah kok. Masuk kok dia. Ketika minyak meresap udah masuk dengan perasaan cinta ya. Jadi tubuh benjolan itu tuh berikan kasih sayang aja dia. Kalau Ibu ngerasa sesuatu yang salah, minta maaf sama tubuhnya. Saya salah selama ini, saya punya dendam sama ini, atau saya salah makan ini selama ini gitu. Minta maaf, nggak apa-apa. Sama kayak anak, orang tua biasanya kan egois, nggak mau minta maaf sama anak kalau orang tua salah. Tapi ketika kita mau minta maaf sama anak, anak pasti mau nurut sama kita. Sama seperti itu, Bu. Sel dalam tubuh kita itu hidup, Bu. Saya bilang, kalau Ibu percaya, kalau Ibu yakini, Ibu bisa memberikan sentuhan, Ibu bisa merangsang sentuhan Ibu dengan energi alam pakai rempah Faras ini. Terjadi, Ibu. Pasti itu ada dia merespon. Gosok, tekan-tekan, sambil berikan Faras. Jadi sebisa mungkin kalau Ibu nggak ada aktivitas siang, balurkan 1 jam, 2 jam sekali bagus. Tapi kalau ada aktivitas siang, sore hari sampai malam itu dimaksimalkan. Itu dimaksimalkan. Ya, kalau nggak bisa balur, di roll pakai yang roll ini. Tapi Ibu sudah bagus kok itu, sudah dirasakan manfaatnya. Udah, alhamdulillah udah bagus. Iya, terima kasih banyak Bu Prani, Mbak Wiwin, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Suweni. Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu. Yang belum. Halo, ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan sebutkan nama ya. Ya, silakan sebutkan nama, Bu. Dari mana? Mitra atasnya siapa? Saya Novi dari Bontang. Mitra atas saya Ibu Priyanti Ningsih. Oke, Bu, silakan, Bu.
kebetulan keponakan saya kan kemarin habis kecelakaan, terus dioperasi. Setelah operasi ada gumpalan darah di dekat jahitan di bahunya. Itu jadi dibalurkan di situnya apa bagaimana? Di gumpalan yang darah itu sama yang lainnya gitu ya? Dijahit gitu? Ada jahitan gitu? Iya, ada bekas jahitan. Oh, Kan bekas. Bekas jahitan. Kejadiannya ya, kapan nih, Bu? Kejadiannya? Baru beberapa minggu yang lalu dibuka pennya gitu, Bu. Jadi setelah dioperasi buka pen gitu. Oh, gitu. Ya, oke. Ya, Bu. Jadi kalau memang dia ada masih basah jahitannya, jangan pas jahitannya. Ya, kalau misalkan udah kering jahitannya, ya udah bisa. Apalagi udah 2 minggu. Apalagi udah 2 minggu bisa. Tapi kalau masih basah, jangan di pinggirnya aja. Di pinggirnya kasih jarak, balurkan di daerah pinggirnya. Jadi itu kalau terjadi seperti itu dikompres dulu. Ya, dikompres dulu dia pakai air hangat kuku itu, habis dikompres baru kita balurkan pakai faras. Ya, kalau Ibu masih ragu, nggak lihat misalkan apa itu masih basah atau kering, kalau Ibu masih ragu nggak apa-apa, kering aja. Karena dia tetap juga bisa kena di bagian itu gitu. Tuh Bu ya, udah dipakein nggak? Nyerinya harusnya berkurang itu. Harusnya. Iya. Belum. Belum ya. Ibu sendiri udah pakai belum? Sudah, Bu. Sudah. Boleh cerita testimoninya sedikit dong? Alhamdulillah selama ini kan sering masuk angin gitu, perutnya juga suka sebah. Jadi saya balurkan ke perut. Alhamdulillah berkurang untuk konsumsi obat-obatnya. Oke ya, makasih Bu Novi. Oke ya, makasih ya. Sama-sama Bu Saprani. Ya, mungkin Bu Kiki atau Bu Titi. Halo Bu, bisa perlihatkan mukanya Bu? Bu Titi mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini membernya Bu Marta Salaka, Bu Titi ini. Halo Bu, apakah ada? Mau perlihatkan mukanya, kita mau saling kenal Bu, supaya tahu juga sama Bu Kiki. Ini membernya Bu Murni dari Balikpapan. Halo Ibu. Halo, apakah ada Bu Kiki sama Bu Titi? Atau mungkin Bu Ari? Ada yang ditanyakan mungkin? Ini soalnya semua tutup kamera, saya nggak tahu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mumpung ini Saya bisa aja, konsultasi Mbak. langsung. Saya ya. Siapa nih? Sebutkan Saya nama. boleh Mbak Wiwin. Ya Bu, sebutkan nama Bu. Saya Suweni. Oh ya, ya Bu. Suweni, Bu Suweni. Ya, silakan. Mau tanya, kebetulan ini ada anak teman saya, kakinya kena ini apa? Kena air panas. Terus ada satu lagi. Apanya Bu kena air panas Bu? Tangannya kena ketumpahan minyak goreng. Tangannya ketumpahan minyak goreng sama apanya? Kakinya. Kakinya kena air panas ya. Kakinya cara balurnya gimana? Apa langsung dibalurkan minyak gitu atau gimana? Oh iya ya Bu. Kalau kena air panas itu langsung kita siram pakai natural Bu. Itu biasanya dia natural ya. Iya. Kalau ada begitu itu kita pakai klasik susah bersihinnya, apalagi dia sakit, kondisi sakit. Kalau misalkan saya bilang lukanya nggak terlalu keras, kayak misalkan ya semoga nggak terjadi ya, misalkan jatuh dari sepeda motor, itu kan pasti luka. Tapi lukanya itu kan
masih wajar ya. Kalau operasi kan beda lagi itu lukanya. Kalau itu saya biasanya memang nggak berani balurkan pasti luka. Tapi kalau jatuh gitu kan pastinya berat. Misalnya apa ya? Ya, jadi kalau saya itu dituang langsung, jadi digrojor gitu pakai minyak. Jadi kalau kita usap kan dia pasti perih, Bu. Sama kayak orang kena air panas atau kena minyak itu kok digosok itu kan pasti perih. Langsung aja digerojogin gitu, seret ini. Digerojogin di bagian yang kena panas itu, udah biarin aja, tinggal kipas-kipas gini. Itu kalau cerita testimoni yang teman-teman yang pakai itu ketika jatuh atau ketika kena panas langsung itu, dia tidak hanya kering cepat, kulitnya juga apa namanya, kulitnya kulitnya nggak ngebekas, ya kulitnya nggak ngebekas dan apa nyerinya itu ada nyerinya tapi nggak bisa nggak sekeras nggak inilah gitu ya, ini digerojogin nggak apa-apa Bu, karena minyak ini sangat natural dengan kulit kita, nggak masalah dia. Jangan aja pakai yang klasik, pakai yang natural aja Bu kalau kondisi kayak gitu. Oh, Ya, oke. iya. Iya, iya. Ya, Iya, makasih Bu mungkin Prani, Mbak Iwin, terima ya, kasih. ya Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Kiki, Bu Titi, sama Mbak Ari. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini ada orangnya. Kalau enggak saya hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. Enggak ada Saya orangnya. mau bertanya, Bu. Ya, ini siapa ya? Sebutkan namanya. Elvira, Bu. Yang mau ya. Ya, silakan. Gini, Bu. Barusan kan saya dikirimin pesan. Farah bisa nyembuhin keloid nggak ya, Bu? Oke. Keloid ya, Ibu, keloid itu bukan penyakit. Ya, asal itu dulu yang harus kita tahu. Jadi keloid itu biasanya terjadi kalau bekas operasi. Jadi ada memang kulit orang itu yang nggak mau rata dia. Jadi bukan sakit ya. Ya kayak benjolan itu kan berarti ada suatu penyakit. Kalau keloid ini saya bilang apa ya? Dia memang ada ciri khas kulit orang yang kalau habis luka terus sembuh terus dia timbul gitu. Jadi itu keloid. Ya, sebenarnya itu bukan penyakit. Ya, kalaupun didiamin begitu aja, pada intinya dia nggak ganggu kesehatan. Itu pada prinsipnya. Ya, jadi harus tahu dulu biar khawatir, biar nggak tegang. Ya. Terus kalau memang mau kelihatan cantik, biar hilang keloidnya, itu kalau pakai Faras, ditekan dia. Jadi balurnya sering-sering, terus ditekan-tekan kayak gini. Sering-sering aja ditetesin minyak ya. Jadi keloid itu biasanya nggak panjang, nggak ya. Paling sekitar 6 cm atau 5 cm. Terus aja diginiin, ditekan-tekan. Ya, kemarin saya ada testimoni member habis operasi melahirkan di daerah perutnya, keloid juga. Jadi selain dia untuk biar nggak nyeri, jadi saya suruh tekan-tekan aja sekalian, siapa tahu keloidnya bisa hilang. Dia bilang, betul, keloidnya bisa hilang, tinggal bekasnya aja. Keloidnya bisa hilang. Memang butuh waktu ya, nggak bisa cepat. Nah dia memang tipe kulitnya gampang terjadi keloid. Ada tipe kulit yang gampang naik dia kalau dijahit. Tapi bagi saya, kalau saya biasanya kok emang nggak penting banget, saya bilang nggak apa-apa, kamu orang nggak sakit kok, hanya keloid. Kalau apalagi nggak kelihatan di bagian tubuh gitu. Pasti saya gituin, bercandain biasanya. Kalau pakai Faras ya digosok-gosok. Gosok agak tekan-tekan. Coba Bu ya. Kalau testimoni sudah ada. Oke. Terus Bu, saya mau tanya Bu, tadi di grup kemarin ada yang bilang iklan IG ya Bu. Itu maksudnya apa? Tadi saya tanya sama Mbak Wiwin, katanya nanti kita diskusikan di Zoom.
Oke ya, teman-teman. Jadi saya info, harapan saya ketika sekarang teman-teman sudah mengalami sedikit saja kesembuhan, walaupun teman-teman masih member baru, saran saya silahkan berbagi manfaat kesembuhan itu dengan orang-orang yang di sekitar teman-teman, gitu ya. Karena apa? Saya bilang, ketika kita memotivasi orang lain untuk sembuh, percaya saya, kita yang disembuhkan lebih dulu. Itu sudah saya rasakan, teman-teman. Jadi jangan hanya berfokus terhadap kesembuhan diri sendiri. Ya, berbagilah. Kalau kita bisa berbagi produk yang kita miliki, itu sangat-sangat bagus saya bilang. Tapi kalau belum bisa, berbagi hanya cerita saja. Saya sudah ada perubahan karena saya pakai Avaras gitu. Kalau akhirnya mereka mau ikut memakai, mau membeli di produk Faras di teman-teman, ya syukur ya, alhamdulillah senang mereka juga ikut sembuh. Tapi kalaupun enggak apa-apa teman-teman. Jadi saya selalu bilang kalau mau sembuh lebih cepat, berbagi. Berbagi itu enggak hanya dalam bentuk materi ya. Ketika kita bercerita, saya juga sehat, kata Pak Putu begini infonya gitu. Coba aja gitu. Atau ikut Zoom yuk, ada seminar kesehatan, ikut aja gitu. Jadi ketika kita mencoba membuat orang lain sembuh, sebenarnya kita yang disembuhkan diri sendiri. Sama seperti itu juga, ketika kita ingin membuat orang lain sukses, kita sebenarnya yang lebih duluan sukses. Itu sudah hukum alam. Ya, makanya saya bilang sedikit apapun berbagilah teman-teman. Nah, kalau untuk yang teman-teman sudah memantapkan hati ikut menjual produk Faras ini, kita membuka peluang yang sangat lebar untuk teman-teman ikut memasarkan produk ini gitu. Jadi teman-teman saya persilahkan untuk ikut di grup kita spesial untuk sering diskusi masalah bisnisnya gitu ya, karena kita juga buka peluang untuk itu ya. Banyak sekali kan kemarin testimoni orang penderita stroke sukses di Faras, penderita kista sukses di Faras, penderita ambeien sukses di Faras. Karena apa? Karena mereka ikhtiar sembuh sambil memasarkan, sembuh juga, tapi dapat penghasilan juga. Minimal kalaupun kita belum dapat bonus berupa uang gitu, minimal kita akhirnya dapat bonus-bonus produk lah, gratis karena kita ikut menjual atau kita ikut memasarkan atau kita mengajak orang ikut join. Ketika orang ikut join sama kita dapat mulai uang 75.000 bonus rekrut namanya. Bonus sponsoring karena kita tulus hati ikut menawarkan produk ini kayak gitu misalkan. Ya, jadi kalau ikut menjual ini gede banget loh teman-teman. Faras Klasik ini kita jual 350 per botol. Sedangkan kita sebagai member dapatnya kalau kita hitung 270. Jadi per botol itu 75.000 dapatnya. Ya, 75.000 kalau kita hanya jual 1 botol aja sehari, itu gaji PNS saya bilang. Ya, ketimbang kita nonton sinetron yang ujung-ujungnya kepala pusing, terus emah kita kambuh, mending kita ikut berbisnis. Pelan-pelan kok nanti dengar saya sharing, dengar teman yang sukses yang lain sharing, pelan-pelan kita mengerti. Pelan-pelan teman-teman akan belajar. Yang penting di awal buka pikiran, buka hati, jangan kayak kita kaku gitu loh. Kita kaku, enggak gitu. Jangan kaku saya bilang, gitu kan. Open mind, pokoknya segala sesuatu yang positif buka aja pikiran. Daripada kita nonton berita nggak jelas juga kayak gitu ya. Jadi kemarin itu di grup bisnis kita ada kelas-kelas banyak sekali kelas. Salah satunya kelas beriklan di IG. Jadi kita bisa memaksimalkan penjualan kita dengan beriklan. Nah, itu enaknya kalau di Faras itu ada support-nya. Jadi kita itu kerja tim, teman-teman nggak sendiri. Misalkan nih sekarang saya bilang nih, teman-teman ada misalkan di kantornya ada orang sakit, terus teman-teman nggak ngerti jelasinnya, jangan jelasin. Teman-teman nggak ngerti jangan caranya gimana. Minta mitra atasnya siapa? Pak Wisnu di sini mitra atasnya. Misalkan Bu Marta mitra atasnya, ada Bu Murni mitra atasnya. Suruh. Minta tolong mereka bantu untuk jelasin. Kalau mereka mentok sibuk misalkan ada Mbak Wiwin. Minta bantuan untuk menjelaskan di awal mungkin 10 kali, 20 kali teman-teman sering mendengarkan saya bicara, itu teman-teman akhirnya lama-lama juga bisa. Gitu. Tugasnya
nggak usah belajar semua, nggak usah, hanya tinggal sodorkan, ini teman saya sakit begini, teman saya sakit begini, dia butuh info kesehatan begini, dia mau cari peluang usaha, Bu, pandemi ternyata dia dipecat gitu. Kita bisa memberikan solusi itu gitu. Berikan aja solusi, entah dia mau akhirnya atau enggak, ya enggak jadi masalah. Tuh ya Bu ya, nanti minggu depan kita ada kelas untuk memaksimalkan penjualan produk dengan beriklan di IG. Jadi postingan kita itu bisa dijangkau oleh lebih banyak orang ketika kita melakukan berbayar di IG gitu. Nggak saya jelasin di sini, nanti minggu depan kita mulai jelaskan. Silahkan Ibu daftar saja. Yang mau ikut itu uang komitmen 100.000 saja, tetapi ketika udah selesai kelas, uang 100.000 kita akan kembalikan. Pada prinsipnya biar Ibu komitmen, biar Ibu komitmen untuk bisa ikut itu, kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Kayaknya sudah deh, Mbak Win. Sudah habis waktu kita kayaknya. Oke ya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah. Semoga ini mengawali perjalanan silaturahmi kita ke depannya. Welcome sekali teman-teman untuk menjapri saya. Nanti minta nomor WA-nya di Mbak Wiwin. Terus silahkan add Facebook saya ya, Sadwi Prani Faras. Nama asli saya seperti yang tertera di layar, Apoteker Dwi Yuniati S. Farm, tetapi di medsos saya dikenal dengan Sadwi Prani. Jadi lebih terkenal dengan nama Sadwi Prani. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga teman-teman sehat semua. Saya bahagia. Terima kasih juga, Kita Bu. sesi foto dulu ya, terakhir ya. Bu. Semuanya mungkin mau perlihatkan mukanya, kita mau sesi foto dulu ya. Boleh. Taruh sini aja supaya kedengeran. Saya hitung ya. Udah siap semuanya? Siap. Saya hitung. 1, 2, 3. Bentar. Ya. Sebentar ya. Ini. Lagi sekali ya teman-teman. Saya bebas ya. Saya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Terima kasih, Mbak Wiwin. Wiwin. Prani, makasih. Terima kasih Bu Satmi Prani, Mbak Wiwin. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Boleh. Dah, Bu.